Kemarin waktu gue bawa motor ini tuh temen gue bilang, lo ini Vespa ya? Bukan. Walaupun ya lampunya kayak Sprint, lampu sennya kayak ET4, tapi ini bukan Vespa. Atau kalau lo lihat belakangnya mirip kayak Scoopy, bukan. Tapi ini adalah motor listrik yang baru aja launching di Indonesia, yaitu Yadea Osta. Buat yang belum tahu Yadea itu apa, jadi Yadea itu adalah brand asal China. Sebenarnya mereka udah lama, udah ada dari tahun 2001 di China. Fokusnya itu ada di kendaraan listrik. Jadi mereka nge-produce motor listrik, sepeda listrik, skuter listrik. Terus mereka masuk ke Indonesia di tahun 2023. Dan akhirnya tahun ini mereka ngeluarin satu motor listrik terbaru, yaitu Yadea Osta ini. Dan fun fact, mereka baru aja dapat penghargaan terjual lebih dari 100 juta unit di seluruh dunia. Wow, berarti ini udah bukan brand ecek-ecek lagi, tapi melainkan mereka udah serius sama industri ini. Nah, buat lo yang nyari motor listrik, apakah Yadea Osta ini ngechecklist semua kebutuhan lo? Tonton terus videonya barengan gua Febri, kita akan kulik Yadea Osta. Desain Yadea Osta ini tuh retro modern, jadi cocok buat orang-orang Indonesia yang kayaknya sekarang lagi suka ke arah sini gitu ya. Terus build quality-nya ini yang jadi concern kan, kalau di motor China tuh kayak gimana. Surprisingly, nih Yadea Osta kalau gue gini-giniin ya, tuh nggak ada yang penyok-penyok gitu, nggak ada yang menyon-menyon, tuh kuat banget. Jadi kayaknya build quality-nya ya oke gitu. Terus tadi juga sempat gue bahas sama temen gue, kalau biasanya kan kalau motor listrik China tuh suka ada part yang aneh gitu ya. Entah bagian depannya nggak selaras sama bodinya yang lain gitu, atau bagian belakangnya beda sendiri, unik sendiri gitu ya. Kalau di motor ini enggak gitu. Kalau kata temen gue tuh kayak semuanya tuh nyatu gitu ya. Batoknya, spakboardnya, sini bodinya, bagian belakangnya, bahkan sampai footstep belakangnya ini tipe yang flush gitu, jadi nggak ngeganggu estetika. Menurut gue mereka oke gitu dalam ngeplan si Yadea Osta. Build quality-nya oke, desainnya oke, dan warnanya ini tuh bukan hitam sebenarnya, jadi ada hijau-hijaunya gitu, dan dia tahan sampai 5 tahun. Kenapa? Karena Yadea Osta itu tuh punya slogan 155-150 plus. Artinya, 1 detik buat bisa smart unlock, GPS tracking, terus 1 tahun free OTA upgrade, 5 tahun garansi kendaraan dan baterai. Ini nggak ada loh yang lain yang kayaknya bisa kayak Yadea gitu ya. Terus catnya yang tadi gue bilang, ini garansi 5 tahun nggak pudar karena dia punya teknologi anti UV. Dan dia punya 5 fitur keamanan berkendara, ada HDC, TCS, Cruise Control, T-Power, Reverse Mode, dan Push Assist. Yang tadi gue bilang tuh, kalau lo mau ngeluarin atau misalnya lagi pengen ngedorong motor tapi biar dibantuin gitu ya. Jadi motor ini tuh bisa ngebantu kita ngedorong motor. Jadi itu ada modenya, kalau kita pencet ini, terus ngegas nih, dia akan maksimal di 5 km per jam. Gitu, jadi ngebantu kita nih, kayak misalnya jalanannya nanjak kayak gini, udah effortless. Malah kadang dia duluan nih, kadang nih 5 kilo gede juga tenaganya. Tuh 5 kilo jalan tuh. Dan jarak tempuh dari motor ini itu 150 kilo. Cukup nggak? Cukup banget. Gue seharian ya dari Tangsel ke Jaksel, habis itu gue ke Jakbar, terus ke Jakpus, balik ke Tangsel, masih sisa banyak. Oh ya, motor ini juga selain punya tagline 155-150 plus, dia itu punya tema Go Farther, Go Smart, sama Go Safety. Maksudnya adalah kalau Go Farther itu, motor listrik ini itu bisa menempuh sampai 150 km plus. Nah, kalau Go Smart, nah ini banyak nih fitur-fitur pintar yang ada di motor ini. Yang pertama adalah Smart Unlock. Kita bakal dikasih kunci kayak gini, plus remote-nya. Nah, dia itu bisa unlock 1 detik dengan remote ini. Tinggal pencet 2 kali. Nah, dia udah langsung nyala. Bahkan, dia bisa kayak
keyless gitu. Jadi tanpa kita harus masukin kuncinya, dia udah bisa jalan kalau kita bawa remote ini. Locknya juga tinggal pencet remote sekali, dia langsung ngelock. Jadi ini udah mati. Atau pakai aplikasi. Nih, ini keadaan mati, kita nyalain. Tuh, 1 detik. Malah lebih cepet kayaknya ya, nggak tahu ya. Udah nyala, udah ready. Padahal stop kontaknya mati. Sekarang kita matiin juga dari sini, dari aplikasi. Mati deh. Berikutnya adalah GoSmart yang ada di motor ini, itu adalah GPS tracking. Jadi kita bisa mantau posisi motor ini ada di mana lewat aplikasi. Dan itu semuanya gratis lewat aplikasi Yadea. Karena dia ini udah integrate sama aplikasi, jadinya semua pembaharuan dari sistem yang ada di motor ini juga udah masuk gratis di aplikasinya Yadea. Jadi lo bisa ngontrol nih, oh ternyata OTA-nya tuh harus ada yang di upgrade atau yang harus ada yang di-update gitu ya. Nah, di aplikasinya semuanya udah free dan lo udah bisa update sendiri, bahkan aplikasi ngasih tahu kalau misalnya emang belum di-update. Jadi semuanya tinggal lewat aplikasi. Itu GoSmart. Nah, berikutnya adalah GoSafety. Ini yang gue suka. Jadi dia tuh banyak banget fitur-fitur safety-nya yang ada di motor ini. Salah satunya adalah cruise control. Jadi motor ini ada cruise control-nya kayak mobil-mobil zaman sekarang. Tombolnya di sini, satu tombol sama reverse mode, ya. Jadi dia minimal kecepatannya di 25, dia udah bisa ngaktifin cruise control. Tuh, jadi gue nggak ngegas, dia udah ngegas sendiri. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya kalau kita lagi di jalanan yang lurus terus gitu, pegel untuk ngegas, tinggal pencet cruise control di sini, dia akan ngegas sendiri gitu. Jadi kita bisa relax lah gitu. Nah, buat ngerilisnya gimana? Bisa pencet tombolnya atau tinggal pencet rem. Nah, dia akan nge-release sendiri cruise controlnya gitu. Tapi kalau misalnya di kecepatan rendah kayak gini, misalnya di bawah 20 gitu ya, nih coba gue turunin dulu. Nih di 20 dia dipencet-pencet gini nggak ngaruh gitu. Jadi emang harus di atas 25 gitu. Baru deh dia bisa cruise control. Berikutnya adalah Hill Descent Control atau HDC. Maksudnya adalah motor ini itu bisa ngebantu kita ngerem ketika ada jalanan yang turunannya curam. Jadi dia akan otomatis ngedetect gitu ya, kalau misalnya ada jalanan yang turunan curam gitu, dia akan bantuin ngerem. Nah, HDC-nya aktif nih. Tuh, ditahan tuh sama dia tuh. Nih, gua nggak ngegas, gua nggak ngerem. Ya, tuh gua ngerem, tapi dia udah ngerem sendiri dan dia akan kedip-kedip kayak gini nih. HDC-nya. Tuh. Jadi ini ngerem nih sama dia direm. Jadi aman. Wah, ini ngebantu sih kalau tiba-tiba ada turunan curam. Ya kan? Daripada ngerem terus. Cakep. Nah, itu bisa diaktifin dan nonaktifin lewat aplikasi Yadea. Gitu. Berikutnya ada TCS atau Traction Control System. Sekarang kita akan cobain apa bedanya TCS on sama off. Ini traction control sistemnya lagi off, di aplikasi udah di offin. Nah ini kalau ngegas kayak gini, kayak gitu. Oke, sekarang kita coba yang on. Kita coba ya. Oke, jadi bedanya sebenarnya ada bedanya sih. Jadi bedanya tuh kalau off itu dia lebih kaget gitu gasnya. Kalau on kayaknya dia lebih gradually gitu. Ini ngebantu kalau jalanan licin atau genangan air. Nah ini tuh harusnya TCS-nya on biar nggak slip. Bahkan gue nyobain di jalanan beton yang licin sambil hujan aman. Oh ya BTW yang nanya motor listrik aman nggak kalau kena air nih? Gue pakai hujan-hujanan bahkan aman aja. Nah terus di aplikasinya juga dia tuh ada yang namanya geofence. Maksudnya adalah motor ini tuh bisa dibatesin seberapa jauh dia bisa dikendarain. Lo tinggal atur nih di aplikasi ini gitu ya. Lo tinggal nge-scroll, nge-swipe berapa jaraknya. Nah nanti dia akan mengikuti gitu ya. Ketika dia ada di luar dari jarak itu tuh dia akan otomatis mati gitu. Jadi dia nggak akan kemana-mana. Berikutnya motor ini anti curan mor. Jadi dia udah ada alarm. Jadi kalau lo ninggalin motor ini gitu ya di mana, ya parkirnya harus bener tapi ya. Tapi misalnya amit-amit kejadian gitu ya, nah dia bakal bunyi alarmnya. Jadi kalau misalnya dia otak-atik motornya, dia bakal bunyi. Ngomongin jarak tempuh, kita bahas spesifikasinya sedikit ya. Jadi ya Dea Osta itu tuh punya 2 tipe. Satu tipe P, satu tipe H.
Yang gue pakai ini itu tipe P, jadi tipe yang paling atasnya. Makanya dia range-nya itu 150 km. Terus baterainya itu berapa? 72 volt 45 ampere atau setara dengan 3,24 kWh. Nah, kecepatan maksimumnya berapa? Kalau ya dia ngeklaimnya itu di 60 km per jam. Tapi gua udah ngebuktiin kalau ternyata dia bisa lebih dari 60 km per jam. Which is kemarin tuh gua di mode sport itu sekitar 71 km per jam maksimalnya. Jadi buat di jalanan kota aman banget. Bagian sini lo dapat kompartemen yang cukup dalam nih, lihat. Handphone gua aja masuk sampai ke dalam. Terus ada USB port di sini dan ada dua. USB-C dan USB-A. Jadi buat yang kabelnya masih belum update sama yang baru-baru bisa. Terus di sini ada cantolan buat belanjaan, kuncinya belum keyless tapi udah dapet remote. Di sini ada cover buat nutupin VIN ya, mungkin nomor rangka di sini. Terus bagian sini lo akan dapat layar TFT yang terang banget. Dan gue suka banget sama instrumennya dia. Oke, kita akan lihat ya. Jadi di situ ada jam, ada keterangan lampu, Bluetooth kayak gitu-gitu. Terus di sini ada P, kalau kita jalan dia akan jadi speedometer. Terus di bawahnya ada trip kita berapa, sisa baterai kita berapa. Dan yang seru adalah dia di sini layarnya terpisah nih. Jadi ada dua, sebelah kanan ini itu buat Maps yang integrate sama aplikasinya Yadea. Jadi lo bisa ngelihat Maps langsung dari layar ini tanpa harus lihat handphone gitu ya. Nah, bagian sini lo lihat di sini tuh ada pelindung gitu. Nah, dia tuh punya dua kanan kiri, jadi pelindung ganda gitu buat ngelindungin bagian sini karena dia itu sudah waterproof alias IPX7. Jadi aman gitu ya buat jalan di cuaca hujan apalagi di Asia gitu. Terus buka joknya, gue baru tahu ternyata gak cuman dari kunci sini aja, tapi dia ada 3 cara. Yang pertama pakai kunci di sini, yang kedua pakai aplikasi, yang ketiga dari sini. Tinggal pencet ini. Kebuka deh. Gitu. Jadi buka bagasi aja ada pilihan ya, ada opsi ya, keren juga. Sekarang kita bahas tombol-tombol ya. Jadi gue mulai dari sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan itu tuh ada plus sama minus sama ada logo hazard. Jadi di sini plus minusnya buat apa? Itu buat ngeganti drive mode. Nah, atas bawah gitu. Tapi kalau misalnya kita pencet minus terus, dia tuh akan masuk ke sini, dibantu dorong ganti gigi di kecepatan 0. Fungsinya apa? Fungsinya misalnya kalau lagi ngedorong motor ini atau misalnya kayak keluar dari parkiran gitu ya, misalnya nggak dinaikin tapi didorong. Nah, dia bisa ngebantu ngegas gitu tapi dibatasin gitu kecepatannya kalau nggak salah sampai 5 km gitu. Terus di sini ada hazard, caranya ditahan aja, nanti dia akan nyala hazardnya. Oke, bawahnya, nah ini yang menarik. Jadi dia tuh punya fitur lampu kan. Ini bisa dimatiin dan dia bisa auto. Jadi ini nyala, ini mati, ini auto. Jadi once misalnya gelap, dia akan nyala sendiri gitu. Ya tapi anyway kita di Indonesia harus dinyalain terus kali ya lampunya. Gue juga baru ngeh tadi. Jadi ya tetap dinyala aja. Di bagian bawah di sini ini ada buat standby. Jadi P ya, atau kita mau jalan pencet ini. Tapi kalau misalnya kita pencet 2 kali, dia buka bagasi. Sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini ada lampu jauh ya, kita bisa ngedim. Terus lampu sen yang bunyi. Jadi ini menarik nih, lampu sennya. Walaupun bunyinya ya selera lah ya. Tapi lampu sen bunyi ini tuh menurut gue bisa ngebantu kita buat yang suka lupa matiin lampu sen. Jadi lo tau nggak, emak-emak itu kenapa belok kiri lampu sennya kanan? Karena dia tuh lupa matiin lampu sen pada saat belok kanan sebelumnya. Nah, mungkin ini bisa ngebantu jadinya udah nggak ada mama belok kanan pakai lampu sen kiri lagi gitu ya. Oke, bagian bawah ini ada klakson, klaksonnya kayak gini. Terus di sini ada cruise control. Jadi iya, motor ini ada fitur cruise control-nya. Jadi kalau lo mager untuk ngegas, pencet ini aja. Dan dia ada tombol buat mundur. Sama untuk ngebantu lo keluar dari parkiran atau gimana biar nggak ditarik sama abang-abang 2000 gitu ya. Jadi caranya ditahan terus lo gas gitu. Lampunya sekarang. Jadi lampunya ini heksagonal gini, dia udah LED, 32 cendela, jadi dia udah terang banget. Kalau di malam hari tuh jelas banget. Terus dimnya tuh lumayan tinggi dan dia sesuai kemudi, jadi ya menerangi arahmu kemana gitu. Udah gitu lampu sennya udah bisa hazard kayak gini. Terus drive mode-nya ada apa aja? Jadi dia tuh ada 3 drive mode, ada free, ada sport, ada TT VAR atau eco. Nah yang free itu bisa lo atur di aplikasinya Yadea.
Jadi lo bisa download aplikasi Yadea di App Store atau Play Store. Nah ini yang gue download di App Store gitu ya. Kalau misalnya lo belum pernah daftar, ini daftar dulu. Di sini bisa masukin email, nanti akan dapat verification code. Terus kayak biasa lah, gampang gitu dan nggak lama. Nah ini dia aplikasinya kalau masuk. Di sini ada sisa baterai berapa persen, Bluetooth-nya connect atau enggak, ada GSM-nya segala macam. Terus ini ada horns. Tuh. Terus di sini ada start. Nah ini nyalain nih, tuh nyala motornya. Ini bisa stop, kita tinggal slide. Mati deh. Terus ada quick control, di sini ada apa aja. Di sini ada release 4050 setup defense. Maksudnya apa sih, ada Kemenhan datang gitu ya. Sama ada open jog. Ini yang seru. Jadi di vehicle service ini yang tadi gue bilang kalau dia tuh ada screen mirroring navigation. Maksudnya adalah di sini lo akan masukin tujuan lewat Google Maps gitu, lo mau kemana. Misalnya gue mau ke Yadea Office gitu. Nih Yadea Tanah Abang gitu ya. Nah, dia akan nge-route sini. Ketika kita pencet start, dia akan dialihin ke layar. Jadi langsung nih sekarang ada di layar ya kan, navigasinya gitu. Jadi udah built-in ada di layar. Udah tuh, jadi lo nggak perlu ngodok-ngodok HP lagi gitu kalau misalnya nggak tahu belokannya di mana. Nggak perlu phone holder yang nempel di spion gitu. Udah, kantongin aja HP-nya. Lo bisa berkendara dengan aman ngelihat dari layar. Terus di bawahnya ada ini vehicle function. Jadi di sini tuh ada low battery reminder, ada electronic fence, ada loss reporting mode, ada custom sound effect. Ini gue udah nyobain, jadi bisa pakai suara kita sendiri. Terus ada surprise sound effect. Ini ada one button startup, ada password unlock, brake power outage. Oh ini TCS, pakai curve coy. Nah ini HDC setting, hill descent control setting, fortification mode. Terus ini unit preference yang mau pakai kilo atau miles. Ada vehicle sound effect juga, side brace sensing, edge support startup, side support shutdown. Jadi nah ini bisa dinyala mati nih, kayak kalau mau standar samping tuh bisa matiin motor atau enggak gitu ya. Schedule stop, vehicle time, instrument show, assist in promoting. Ada rem parking. Oh jadi kalau misalnya ditanjakan gitu aman nih, bisa nih kalau parkir ditanjakan. Automatic headlight, tail light, brake and flash. Oke, alarm sensitif sama emergency contact. Wow, kalau kenapa-napa bisa nih kita masukin emergency contact kita. Nah, ini nih. Ini sebenarnya safety feature-nya Yadea Osta gitu ya. Jadi, dia tuh kalau kita rem, dia akan nge-cut off gasnya. Jadi gasnya ini tidak berfungsi tuh. Tidak jalan. Jadi ketika gasnya dirilis, remnya dirilis, baru bisa gitu. Cuman ini bikin kagok kadang, karena kan misalnya kalau kita lagi nyelip-nyelip gitu ya, bahasa anak motornya tuh filtering gitu, kan kadang kita tuh butuh yang kayak ngerem tapi sambil ngegas gitu kan, ngerem sambil ngegas gitu. Nah, karena ini ya kalau ngerem di cut off jadinya ya nggak bisa kayak gitu. Cuman emang harus dibiasain gitu untuk nyetir motor listrik pertama kali. Nah, berikutnya standar samping. Jadi standar sampingnya Yadea Osta ini fungsinya untuk bikin motornya jadi standby atau kepe. Jadi gasnya nggak bisa jalan. Kalau kita gas-gas gini udah nggak bisa jalan. Dia udah langsung otomatis kepe. Which is ini adalah salah satu fitur keamanannya Yadea Osta. Motor ini akan launching di tanggal 2 April 2026 dengan kecanggihan 155-150 plusnya. Yadea Osta, go farther, go smart, go safety. Itu dia video gue tentang Yadea Osta, si motor listrik dari Yadea ini. Jadi kesimpulannya adalah build quality oke, semuanya dipikirin dengan mateng gitu, walaupun ya masih ada minor-minor dikit lah gitu yang kayak harus bisa dirapihin, tapi ya nggak apa-apa. Terus fitur, ini banyak banget fiturnya. Gue sampai bingung nguliknya tuh gimana, kayaknya buat satu video tuh nggak cukup gitu. Jadi fiturnya melimpah banget. Harganya berapa? Jadi tadi gue bilang kan kalau motor itu ada dua tipe, ada tipe H sama tipe P. Ini tipe P yang paling tinggi. Kita mulai dari tipe H dulu ya. Tipe H itu harganya mulai dari 19,9 juta rupiah. Terus kalau yang ini tipe P itu harganya 24,8 juta rupiah. Gitu. Menurut lo worth it atau enggak dengan harga segitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau tertarik untuk beli silahkan mampir aja ke e-commerce-nya Yadea. Jadi bisa dibeli motor ini lewat e-commerce. Cari aja Yadea Indonesia. Dan jangan lupa follow juga Instagram-nya @Yadea Indonesia.
Mudah-mudahan suka sama video ini dan mudah-mudahan membantu buat lo yang mungkin lagi cari motor listrik. Gua Febri pamit. Bye-bye.